Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Ratnasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018B. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Pada akhir sebuah periode, perusahaan akan membuat laporan keuangan. Akhir periode bisa tiap akhir bulan atau tiap akhir tahun. Laporan keuangan untuk disampaikan kepada pihak luar perusahaan umumnya dibuat tiap akhir tahun. Pihak luar perusahaan antara lain 1. Investor, 2. Karyawan, 3. Pemberi pinjaman, 4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya, 5. Pelanggan, 6. Pemerintah, 7. Masyarakat. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang pertama yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha perusahaan, posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP. Yang kedua yaitu tujuan umum. Adapun tujuan umum dari laporan keuangan disebutkan sebagai berikut. 1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. 2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. 3. Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga yaitu tujuan kualitatif. Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan APB Statement nomor 4 adalah sebagai berikut. Pertama yaitu relevan, yaitu memilih informasi yang benar-benar dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, understandability, yaitu informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya. Yang ketiga yaitu variability, hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapatan yang sama. Dengan kata lain, ukurannya harus ada. Yang keempat, neutrality, yaitu laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi dimaksudkan untuk pihak umum, bukan pihak-pihak tertentu saja. Yang kelima, timeliness, yaitu laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat. Yang keenam, comparability, yaitu informasi akuntansi yang harus dapat saling dibandingkan. Artinya, akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain. Yang ketujuh, completeness, yaitu informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai. Nah, yang ketiga yaitu jenis laporan keuangan. Setelah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dicatat dalam bersamaan dasar akuntansi, kemudian ringkasan transaksi tersebut dilaporkan kepada pihak luar perusahaan yang memerlukannya. Laporan keuangan menurut pernyataan standar laporan keuangan nomor 1 tahun 2002 PSAK nomor 1 tahun 2002 terdiri dari 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Yang keempat yaitu komponen-komponen laporan keuangan. Yang pertama yaitu neraca. Dalam sistem tata buku double yang mula-mula diajarkan oleh pendeta Italia Paciolo pada tahun 1494,
Neraca itu asal mulanya hanya dipergunakan untuk menyatakan bahwa pembukuan perusahaan telah ditutup dan membuktikan bahwa keseimbangan antara debit dan kredit. Yang kedua yaitu kewajiban. Definisi dari entity teori yaitu kewajiban adalah saldo kredit atau jumlah yang harus dipindahkan dari saat tutup buku ke periode tahun berikutnya berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau saldo kredit, bukan akibat saldo negatif aktiva. Kewajiban dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pengelompokan kewajiban jangka panjang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Tahun 2002. Yang pertama yaitu kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam suatu tahun dalam siklus kegiatan normal perusahaan. Kewajiban atau hutang lancar meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, bunga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun digolongkan ke dalam kewajiban jangka panjang. Contohnya adalah hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu modal. Modal adalah suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya dalam perusahaan equity atau modal pemilik. Definisi ini cenderung menganut propriety theory. Yang kelima yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode tertentu dalam suatu perusahaan. Komponen-komponen laba rugi adalah sebagai berikut. 1. Penjualan, 2. Harga pokok penjualan, 3. Laba bruto, 4. Beban usaha, 5. Laba usaha, 6. Pendapatan dan beban lain-lain, 7. Pajak penghasilan, 8. Laba rugi, 9. Laba sebelum pos luar biasa, 10. Pos luar biasa, 11. Pengasuh kumulatif dari perusahaan prinsip akut. Kesimpulannya adalah laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas-entitas lain di luar perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kinerja dipahami oleh kita baik sebagai manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan ataupun sebagai investor jika kita ingin menginvestasikan harga kita terhadap suatu perusahaan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.